Lihat lucu banget, ya ampun. Tuh, gemes. Ini kita akan belah. Tuh, lihat dia tuh ini teksturnya tuh dia emang bener-bener kayak puding busa ya, jadi soft banget. Cuman kalau kalian lihat dari bawah, ini tuh dia masih terlalu polos, jadi kita boleh tambahin juga layer kedua. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin puding busa ya. Jadi puding busa tuh itu yang pakai adonan putih telur dan pastinya lembut banget. Dan aku akan tambahin juga yogurt ke dalamnya sehingga nanti rasanya dia segar fruity. Dan juga hiasannya kita akan pakai ini, edible flower ya. Kalian bisa pakai edible flower atau bisa juga pakai buah-buahan itu supaya lebih menggugah selera aja. Oke, langsung aja ini bahan-bahannya. Untuk lapisan pertama yaitu ini lapisan yang tentunya cantik paling bawah, nanti jadi paling atas. Itu kita perlu jelly yang bening ya. Jadi kalian bisa pakai apapun. Di sini aku pakai jelly powder. Jadi ada air, jelly powder, gula, dan juga tentunya edible flower ya. Kita nanti bisa mix juga sama buah-buahan atau fresh berries atau ya apapun itu kalian bisa mix. Lalu untuk lapisan kedua, ini lapisan yang paling banyak tentunya nantinya. Ini lapisan yogurt ya. Jadi di sini aku pakai yogurtnya Cimory Squeeze Yogurt. Ini tentunya praktis banget kemasannya. Rasanya tuh enak, creamy banget, dan juga teksturnya tuh lembut banget ya. Selain itu juga ini kaya akan serat dan juga rasanya tuh dari sari buah. Kali ini kita akan olah menjadi puding yang rasanya segar. Terus tetap dicampur susu supaya dia ada liquidnya juga ya. Ada gula, jelly powder, vanilla, dan putih telur. Nah, jadi kenapa ini puding busa disebutnya karena kita pakai adonan putih telur, nanti dia jadi fluffy banget deh pokoknya ya. Lalu yang lapisan terakhir ini lapisan yang paling lebih kokoh, tetap lembut tapi lebih kokoh. Itu cuman pakai susu, jelly powder, gula, vanilla, dan juga putih telur. Jadi ini basically sama ya, cuman yang satu base-nya susu aja, yang satu ini base-nya dia pakai yogurt ya. Nah, jadi ini kan kita mau bikinnya yang strawberry yang pink ya. Jadi aku pakai yogurtnya ini yang strawberry, dan kalau kalian mau pakai yang warnanya lain, kalian bisa pakai juga yang ini, blueberry. Jadi nanti dia warnanya ungu, itu juga bakalan cantik banget. Dan juga kalau kalian mau putih polos itu pakai yang original aja ya. Jadi yogurtnya ini ada 3 rasa Cimory yogurt ini. Gula sama jelly powder. Kita panasin ya. Lalu untuk lapisan kedua dan ketiga, ini sebenarnya semuanya sama persis step by stepnya, cuman bedanya yang satu dicampur yogurt, yang satu enggak ya. Ini yang tanpa yogurt dulu. Kayak tadi ini kita campur aja semua bahan kecuali putih telurnya, itu nanti kita akan kocok sama vanilanya atau vanilinya. Kita panaskan juga, api kecil ya. Kalau yang base-nya susu atau yogurt ini api kecil. Karena kita mau angetinnya dia perlahan, jadi nanti ini matangnya nggak berbarengan ya. Karena kan layer pertama dulu dia udah setengah ngeset, baru kita boleh masukin layer kedua dan juga selanjutnya. Nah, ini dia yang akan bikin puding kita jadi segar. Ini aku pakai Cimory Squeeze Yogurt ya. Jadi ini tuh yogurtnya praktis banget kalau kita mau minum langsung, nggak perlu nggak perlu sendok. Tuh lihat. Dan ini tuh tipe yogurtnya dia yang thick and creamy ya. Jadi creamy banget, kental, yogurt banget lah pokoknya. Nah, ini ketika yang lapisan beningnya, lapisan 1, ini dia udah mendidih kayak gini. Ini kita matikan aja apinya. Dia kan masih nunggu panas sebelum kita masukin ke cetakan, jadi nggak gampang banget. Lalu ini yang lapisan kedua dan ketiga, kita masak di api kecil ya. Dia udah kelihatan, dia udah mulai panas, berasap. Oke, ini udah siap semuanya. Kita tinggal aduk finishing ya. Ini kita akan susun aja biar cantik. Nanti kan ini bakal dibalik. Ini aku pakai cetakannya 2 macam, yang satu yang loyang gini, satu lagi nanti aku pakai yang kecil-kecil gini ya. Kita akan kasih dulu dasarnya sama sedikit yang lapisannya ya, supaya dia ngebantu
nempel. Tuh. Biasa kalau misalnya bikin puding bunga gini, ada yang dikelompokin, ada yang misah-misah, jadi kayak semi-semi abstrak gitu. Biar cakep nanti hasilnya ya. Nah, nanti mau aku campur juga sama strawberry, supaya dia nggak flat ya. Sama halnya dengan yang kecil-kecil, ini kita akan kasih dulu ya sedikit bawahnya. Supaya ini apa? Supaya nggak ngapung si bunganya. Jadi kita harus sedikit dulu sampai dia ngeset baru diisi sisanya. Ini juga sama ya, kayak merangkai bunga ya. Mau satu mangkok sejenis sama semua. Boleh juga misalnya mau ada yang di mix. Oke, kalau udah gini. Tadi aku tuh waktu masukin dia kan agak terlalu panas, jadi bunganya kayak mengkeret gitu, tapi nggak masalah. Jadi untuk area yang kosong-kosong gitu, ini kita bisa tambahin sama atasnya. Ini kan dia udah mulai ngeset tuh. Atasnya jadi kayak layer keduanya, ini kita tambahin lagi sama bunga lainnya. Dan juga kalau mau tambah buahnya ini juga bisa ya. Tadi aku potong stroberinya kayak gini. Ini yang paling pertama aku keluarin ini supaya dia dapet si flashnya atau si gradasi dari dagingnya ini ya. Kita selip nih gitu. Nah udah gini kita boleh tuangin lagi dikit-dikit. Nah ini kayak gini, ini kan dia udah ngeset ya. Cuman kalau kalian lihat dari bawah, ini tuh dia masih terlalu polos. Jadi kita boleh tambahin juga layer kedua dengan bunga yang sama. Tuh dia nanti hasilnya jadi lebih cantik. Nah ini udah nggak panas. Kita boleh tuangin, masih anget sih, cuman nggak masalah. Cuman kalau dia mendidih banget, itu tuh nanti bunganya jadi berubah warna dan juga nanti jadi mengkeret gitu. Itu kurang oke ya. Oke, untuk yang di loyang, ini aku mau masukin dulu kulkas sebentar ya, karena dia ngesetnya lebih lama. Oke, ini udah semua. Tuh, kalau kalian lihat dari bawah, cakep-cakep banget. Ini berarti kita udah siap untuk kocok putih telurnya dan juga make sure kita panasin lagi yang kedua adonan ini ya. Kalau kalian mau akurat, kalian bisa kocoknya satu persatu ya. Jadi 3 putih telur untuk lapisan kedua dan ketiga. Tapi kalau misalnya kalian mau gabung semua, nanti tinggal dibagi 2, itu gampang banget ya. Kita masukin putih telurnya dan juga vanilanya. Oke, ini putihnya sampai kayak gini ya, sampai dia kaku ya. Nah ini sekarang kita kira-kira ini dibagi 2. Setengah buat yang lapisan putih, setengah buat lapisan pink tentunya. Nih, kita akan bikin yang pink dulu. Dia udah panas, masukin aja. Oke, kalau udah gini kita tinggal tuangin aja. Ini untuk lapisan keduanya. Ini ya, jadi aku mau cari warnanya tuh yang kontras ya. Kalau yang sama-sama pink muda, nanti kita akan pakai warna lain. Sama halnya juga untuk yang ini aku pakai pink aja semua. Sebagian kita akan warnain jadi ungu. Lalu untuk lapisan terakhir, ini lapisan yang putih. Ini kita aduk juga kayak tadi. Oke, jadi ini kenapa tadi aku tuangin sampai tumpah. Itu soalnya ini kan si wadahnya dia agak gepeng supaya aku make sure bener-bener ini full ya dan tinggi. Jadi nanti karena kalau misalnya jelly atau puding atau apapun, kalau misalnya kita pakai cetakan tuh begitu dilepas dia tingginya dia akan memendek gitu loh. Nah, tapi itu opsional ya. Oke, udah gini ini tinggal kita dinginkan bener-bener ngeset supaya dia nggak ambiar ya, nggak hancur ya. Aku masukin kulkas ya. Oke, sambil kita nunggu ini aku mau minum dulu tentunya. Seger banget ini dingin-dingin. Yogurtnya tuh dia thick and creamy, enak. Dan juga ini aku yang rasa blueberry ya, seger ya. Nah ini ada sisa jelly juga, kebayang.
kita potong-potong, terus dicampurin sama yogurt, kasih sedikit strawberry. Nah itu juga enak banget, jadi es yogurt jelly. Selain bisa menjadi snack yang mengenyangkan, praktis, Cimory Squeeze Yogurt ini juga mengandung bakteri baik yang bagus untuk kesehatan pencernaan dan juga mengandung susu sebagai sumber protein dan juga kalsium tentunya. Jadi emang karena ini tuh praktis, nggak usah pakai sendok. Jadi anakku juga suka. Jadi aku juga nyuapinnya kayak nggak berantakan gitu loh. Dia kadang bisa pegang sendiri tuh sambil main, sambil minum. Habis deh. Oke, udah didiamin kurang lebih di kulkas selama 30 menit. Sekarang kita akan keluarin. Oke, ini yang gede dulu. 1, 2, 3 kita balik. Wah. Kayak garden gitu. Dan sekarang kita akan lepasin yang kecil-kecil ya. Kita lihat si coraknya supaya macem-macem disusunnya. Lihat lucu banget, ya ampun. Tuh, gemes. Dan yang terakhir ini sisa 1. Ini aku akan cobain tentunya. Ini bisa banget ya buat kalian mau buat kasih ke orang, buat nyuguhin tamu, atau bahkan kalian untuk jualan juga ini oke banget sih menurutku ya. Ini kita akan belah. Tuh lihat dia tuh, ini teksturnya tuh dia emang bener-bener kayak puding busa ya, jadi soft banget dan lembut banget. Enak banget nih, kalian mau makan banyak juga dia nggak enak ya. Dan semua yang kita taruh di sini ini adalah edible flower, jadi kalian bisa makan ini, bukan cuma sekedar hiasan doang. Dan tiap edible flower tuh biasa dia ada karakternya masing-masing ya. Tentunya kalau yang kita pakai ke sini dia karakternya yang lebih fruity, kalau nggak sedikit asam, sedikit ada bitter atau pahit juga itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang something yang lebih peppery atau yang lebih cocok untuk savory, tentunya kita jangan masukkan ke dalam dessert ya, itu nggak nyambung ya. Jadi ini untuk yang aku gunakan juga ini warna-warni, ada dianthus, ada phlox flower, ada butterfly pea. Nah jadi bunga butterfly pea ini tuh biasa kalau misalnya kalian ada makanan warnanya biru, nah biasa pakai ini. Asalkan dia jangan kena asam. Kalau dia kena asam, kena lemon, nanti dia warnanya jadi ungu ya. Dan ini sekarang yang kecil, tuh lihat, ini lucu banget. Jadi puding busa ini tuh dia emang, kan kadang kalau misalnya kalian lihat puding tuh ada yang lucu-lucu tapi rasanya tuh ada yang nggak enak. Nah kalau misalnya ini, dia tuh nggak cuma tampilannya aja lucu tapi rasanya juga emang wow gitu. Dia dari teksturnya dia kayak busa, dan juga rasa yogurtnya itu dia bikin enak banget dan wangi dari yogurt strawberry. Cuman kalau kalian mau tambah rasa lain juga lebih strong, itu juga enak banget ya. Kalian tinggal pakai yogurt yang plain, kalian bisa tambahin rasa apapun. Tapi emang kalau kayak gini cocoknya lebih kayak fruity gitu sih, fruity, seger. Kenapa? Karena kalau aku bikin makanan tuh senengnya penampilan sama rasa tuh dia saling mengkomplement each other. Ini kan dia ada buah-buahan, ada bunga, terus kalau tiba-tiba rasanya coklat gitu kan kayak kurang nyambung kan. Tapi kalau misalnya kita rasanya kasih yang rasa frambozen atau kasih rasa misalnya strawberry, berry-berryan, itu tuh bakalan cocok banget ya. Nah buat kalian yang mau mendapatkan Cimory Squeeze itu sebenarnya ada dimanapun, ada di supermarket terdekat kalian ataupun di e-commerce ataupun di online grocery shopping, itu ada semua. Nanti aku akan sertakan juga link untuk info lebih lanjut ya. So, thank you for watching. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan juga kalau kalian request tag ke @devinahermawan @devispantry ya. Stay tune terus and see you in the next video.